Pada 14 November 1945, Indonesia beralih dari sistem presidensial ke parlementer akibat desakan politik untuk keseimbangan kekuasaan. Dalam sistem ini, Perdana Menteri bertanggung jawab kepada parlemen, sementara Presiden berperan sebagai kepala negara simbolis, guna menciptakan stabilitas politik dan mempertahankan kemerdekaan. Peran kabinet-kabinet dalam upaya diplomasi dan mempertahankan kemerdekaan. Ada Kabinet Syahrir dari 1945 sampai 1947, menjalin diplomasi dengan Belanda melalui Perjanjian Linggajati. Ada Kabinet Amir Syarifuddin dari 1947 sampai 1948, melanjutkan perjuangan diplomasi dan bersenjata, sementara Kabinet Hatta dari 1948 sampai 1949 menghadapi agresi militer Belanda kedua dan mengadakan KMB yang berujung pada pengakuan kedaulatan Indonesia. Dampak Perjanjian Linggajati terhadap perjuangan kemerdekaan Indonesia. Yang pertama, pengakuan Belanda atas Republik Indonesia. Perjanjian Linggajati memberikan pengakuan de facto Belanda atas Republik Indonesia, yang memperkuat posisi Indonesia di mata internasional. Yang kedua, pembentukan negara federal. Konsep Republik Indonesia Serikat yang diusulkan dalam perjanjian ini menimbulkan pro dan kontra di kalangan perjuangan kemerdekaan, karena dianggap mengurangi kedaulatan Indonesia. Yang ketiga, kerjasama ekonomi dan militer. Kerjasama ini dianggap sebagai upaya Belanda untuk tetap mempertahankan pengaruhnya di Indonesia. Yang keempat, penarikan pasukan Belanda. Meskipun ada penarikan pasukan Belanda, hal ini tidak sepenuhnya dilaksanakan, yang menimbulkan ketidakpuasan dan konflik lanjutan. Yang kelima, penyelesaian sengketa secara damai. Perjanjian ini menunjukkan upaya penyelesaian konflik secara damai meskipun pada akhirnya tidak bertahan lama dan diikuti oleh agresi militer Belanda. Dampak blokade ekonomi Belanda terhadap kondisi rakyat dan pemerintah. Yang pertama adalah kelangkaan barang. Blokade menghambat pasokan makanan, obat-obatan, dan bahan bakar, menyebabkan kelangkaan dan kenaikan harga. Yang kedua, hancurnya perekonomian. Gangguan pasokan akibat blokade memperburuk kondisi ekonomi dan kesejahteraan rakyat. Yang ketiga, inflasi tinggi. Keterbatasan barang dan peredaran uang yang tidak stabil menyebabkan inflasi dan menurunkan daya beli rakyat. Yang keempat, kesulitan finansial pemerintah. Pemerintah RI mengalami kesulitan dalam mengumpulkan dana untuk operasional dan perjuangan melawan Belanda. Yang kelima, penderitaan rakyat. Krisis ekonomi dan kelangkaan barang memperburuk kondisi kehidupan rakyat, meningkatkan kemiskinan dan kesulitan memenuhi kebutuhan dasar. Strategi pemerintah RI seperti pinjaman nasional, diplomasi beras, dan ORI dalam mengatasi masalah ekonomi. Yang pertama adalah pinjaman nasional. Pemerintah menggalang dana dari rakyat untuk membiayai perjuangan kemerdekaan, menunjukkan partisipasi aktif masyarakat. Yang kedua adalah diplomasi beras. Indonesia menjalin kerjasama dengan negara lain, seperti India, untuk mengekspor beras demi mendapatkan devisa dan dukungan internasional. Yang ketiga adalah Uang Republik Indonesia, atau ORI. Pemerintah menerbitkan ORI sebagai mata uang resmi untuk menegaskan kedaulatan ekonomi. Yang keempat adalah gerakan swasembada. Rakyat didorong meningkatkan produksi lokal, terutama di sektor pertanian, guna memenuhi kebutuhan pangan secara mandiri. Yang kelima adalah pembentukan badan ekonomi. Pemerintah membentuk lembaga seperti BP3N untuk mengelola sumber daya ekonomi secara efektif. Penerapan nilai perjuangan ekonomi dan diplomasi masa kemerdekaan dalam menghadapi tantangan ekonomi dan politik saat ini. Yang pertama, gotong royong dan partisipasi rakyat. Partisipasi aktif masyarakat dalam pembangunan ekonomi dan politik penting untuk memperkuat ekonomi lokal. Yang kedua, diplomasi yang kuat. Indonesia dapat memanfaatkan diplomasi internasional untuk menarik investasi, memperluas ekspor, dan memperkuat kerjasama global. Yang ketiga, kemandirian ekonomi. Penguatan sektor strategis seperti pertanian, industri, dan energi yang diperlukan untuk mengurangi ketergantungan pada impor. Yang keempat, solidaritas dan persatuan. Semangat persatuan dalam perjuangan kemerdekaan dapat diterapkan untuk menjaga stabilitas nasional di tengah perbedaan sosial dan politik. Yang terakhir, ketahanan nasional. Membangun ketahanan nasional dan politik dengan memperkuat institusi, meningkatkan transparansi, dan memerangi korupsi.
Analisis kabinet dan krisis politik. Yang pertama adalah Kabinet Natsir dari 1950 sampai ke 51. Peristiwanya pemberontakan DI atau TII di Jawa Barat semakin menguat. Krisis yang jatuh akibat penolakan usulan Natsir mengenai Papua. Lalu lanjut ke Kabinet Sukiman dari 1951 sampai ke 52. Peristiwa pemberontakan DI atau TII terus berlanjut. Krisis yang jatuh karena skandal FSA, agreement dengan AS yang dianggap merugikan Indonesia. Lalu lanjut ke Kabinet Wilopo dari 1952 sampai ke 53. Peristiwanya peristiwa Tanjung Morawa, konflik agraria di Sumatera Utara. Krisis yang jatuh akibat ketidakmampuan menyelesaikan konflik agraria. Lalu lanjut ke Kabinet Ali Sastro Midjojo pertama dari 1953 sampai ke 55. Peristiwanya peristiwa Tanjung Morawa. Krisisnya jatuh karena gagal menangani konflik agraria. Lalu lanjut ke Kabinet Burhanuddin Harahap dari 1955 sampai ke 56. Peristiwanya pemilu pertama Indonesia di 1955. Krisisnya kabinet berhasil menyelenggarakan pemilu tetapi koalisi politik tidak stabil. Lalu lanjut ke Kabinet Ali Sastro Midjojo yang kedua dari 1956 sampai ke 57. Peristiwanya pemberontakan PRI dari atau Pemesta. Krisisnya jatuh karena gagal menangani pemberontakan daerah. Lalu lanjut terakhir ke Kabinet Juanda dari 1957 sampai ke 59. Peristiwanya Dekret Presiden dari 1959 yang mengembalikan UUD 1945. Krisisnya kabinet berakhir dengan Dekret Presiden menandai berakhirnya demokrasi liberal. Perbandingan program Benteng Alibaba dan rencana Sumitra. Yang pertama, program Benteng. Tujuannya untuk melindungi pengusaha pribumi dengan memberikan lisensi impor. Kelebihannya untuk mendorong tumbuhnya pengusaha pribumi. Kekurangannya, banyak pengusaha yang tidak kompeten menyebabkan inefisiensi dan korupsi. Yang kedua, Alibaba. Tujuannya untuk kerjasama antara pengusaha pribumi atau Ali dan non-pribumi atau Baba. Kelebihannya untuk meningkatkan transfer pengetahuan dan modal. Kekurangannya, eksploitasi pengusaha pribumi dan non-pribumi menimbulkan ketidakadilan. Yang ketiga, rencana Sumitra. Tujuannya untuk mendorong industrialisasi dengan investasi asing dan pembangunan industri. Kelebihannya untuk membuka lapangan kerja dan meningkatkan produksi dalam negeri. Kekurangannya, ketergantungan pada modal asing dan kurangnya kontrol pemerintah. Kondisi ekonomi masa demokrasi liberal dengan masa kini. Yang pertama dalam hal utang negara. Pada masa liberal, Indonesia bergantung pada pinjaman luar negeri untuk pembangunan. Kalau masa kini, utang luar negeri Indonesia masih tinggi, terutama untuk infrastruktur. Solusinya untuk meningkatkan pendapatan domestik melalui pajak progresif dan mengurangi subsidi yang tidak tepat sasaran. Yang kedua adalah dalam hal defisit anggaran. Pada masa liberal, defisit disebabkan oleh ketidakstabilan politik dan ekonomi. Kalau masa kini, defisit terjadi karena pandemi dan kondisi energi. Solusinya untuk mengoptimalkan belanja negara dengan prioritas pada sektor produktif seperti pendidikan dan kesehatan. Yang ketiga dalam hal ketergantungan pada ekspor komoditas. Pada masa liberal, ekspor bergantung pada hasil perkebunan seperti karet dan minyak. Kalau masa kini, ekspor masih didominasi oleh komoditas seperti batu bara dan minyak sawit. Solusinya untuk diversifikasi ekonomi dengan mendorong industri, manufaktur, dan teknologi. Pelajaran dari masa lalu untuk masa kini. Masa demokrasi liberal memberikan banyak pelajaran berharga mengenai pentingnya stabilitas politik dan kebijakan ekonomi yang berlanjutan. Ketidakstabilan politik saat itu menyebabkan seringnya pergantian kabinet, yang berdampak pada ketidakpastian kebijakan ekonomi. Hal ini masih relevan saat ini di mana kebijakan ekonomi seringkali dipengaruhi oleh dinamika politik. Pelajaran penting untuk menghadapi tantangan ekonomi saat ini. Yang pertama, pentingnya kebijakan ekonomi jangka panjang. Indonesia harus menghindari kebijakan ekonomi yang bersifat sementara dan tidak keberlanjutan.
Yang kedua, penguatan sektor industri dan teknologi. Mengurangi ketergantungan pada ekspor komoditas dengan meningkatkan industri berbasis inovasi. Yang terakhir, peningkatan transparansi dan akuntabilitas pemerintah. Mencegah korupsi dan inefisiensi dalam pengelolaan anggaran negara. Perbedaan struktur pemerintah demokrasi terpimpin dan demokrasi liberal. Sistem pemerintah parlemen di mana kekuasaan eksekutif dipegang oleh Perdana Menteri dan kabinet yang bertanggung jawab kepada parlemen. Presiden memiliki peran seremonial yang tidak memiliki kekuasaan politik yang signifikan. Terdapat banyak partai politik yang bersaing dalam pemilu, mencerminkan pluralisme politik. Kebijakan pemerintah cenderung lebih terdesentralisasi dan dipengaruhi oleh kondisi partai-partai politik. Sistem pemerintahan presidensial di mana kekuasaan terpusat pada Presiden Soekarno. Soekarno memegang kekuasaan eksekutif dan legislatif dengan dukungan dari Dekret Presiden 5 Juli 1959 yang membubarkan konstituante dan kembali ke UUD 1945. Parlemen DPR dan Majelis Permusyawaratan Rakyat MPR tidak memiliki kekuasaan yang signifikan karena keputusan politik diambil oleh Soekarno. Partai politik dibatasi dan diarahkan untuk mendukung kebijakan pemerintah dengan penekanan pada gotong royong dan musyawarah mufakat. Kebijakan ekonomi Soekarno, Manipul Ustek. Manipul Ustek adalah akronim dari Manifesto Politik dan Ustek. Undang-Undang Dasar 1945, Sosialisme Indonesia, Demokrasi Terpimpin, Ekonomi Terpimpin, dan Kepribadian Indonesia. Kebijakan ini menjadi landasan ideologis dan ekonomi pada masa demokrasi terpimpin. Ekonomi terpimpin. Soekarno menerapkan sistem ekonomi terpimpin di mana pemerintah memegang kendali penuh atas perekonomian. Ini termasuk nasionalisasi perusahaan-perusahaan asing dan perbatasan terhadap sektor swasta. Tujuan. Kebijakan ini bertujuan untuk mencapai kemandirian ekonomi yang mengurangi ketergantungan pada kekuatan asing, khususnya bekas penjajah Belanda dan kekuatan Barat. Dampak. Meskipun bertujuan untuk kemandirian, kebijakan ini menyebabkan ketidakstabilan ekonomi, hiperinflasi, dan penurunan kesejahteraan rakyat. Produktivitas menurun karena kurangnya investasi asing dan manajemen yang tidak efisien. Pengaruh ideologi Nasakom terhadap dinamika politik Indonesia. Nasakom adalah singkatan dari nasionalisme, agama, dan komunisme, yang merupakan ideologi yang digagas oleh Soekarno untuk menyatukan tiga kekuatan politik utama di Indonesia: nasionalis, kelompok agama terutama Islam, dan komunis PKI. Pengaruh positif. Nasakom berhasil menciptakan koalisi politik yang luas, memungkinkan Soekarno untuk mempertahankan kekuasaannya dengan dukungan dari berbagai kelompok. Pengaruh negatif. Ideologi ini menciptakan ketegangan dan konflik internal, terutama antara kelompok agama Islam dan komunis PKI. Ketegangan ini memuncak pada peristiwa PKI pada tahun 1965, yang mengakibatkan pembatalan massal terhadap anggota dan simpatian PKI. Polarisasi politik. Nasakom memperdalam polarisasi politik di Indonesia, dengan kelompok-kelompok yang saling bersaing untuk mendapatkan pengaruh dalam pemerintahan Soekarno. Jika saya adalah rakyat Indonesia pada masa demokrasi terpimpin, saya mungkin tidak mendukung demokrasi terpimpin. Mengapa? Karena satu, keterbatasan kebebasan politik. Demokrasi terpimpin membatasi kebebasan berpolitik dan berekspresi, dengan penekanan pada kepatuhan terhadap kebijakan pemerintah. Yang kedua, kondisi ekonomi yang buruk. Kebijakan ekonomi Soekarno seperti Manipul Ustek menyebabkan hiperinflasi dan penurunan kesejahteraan rakyat. Sebagai rakyat biasa, saya mungkin akan merasakan dampak negatif dari kebijakan ini dalam kehidupan sehari-hari. Yang ketiga, ketegangan sosial dan politik. Ideologi Nasakom menciptakan ketegangan antara kelompok-kelompok politik yang pada akhirnya bisa mengarah pada konflik dan kekerasan.